Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Dasar Hukum, 1 Pasal 17 Ayat 3, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 3 Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuan, 1. Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili. 2. Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. 3. Membangun iklim kompetisi yang mendorong peningkatan prestasi murid. 4. Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid. 4 jalur penerimaan yang dapat diikuti oleh calon murid. 1. Jalur domisili. Jalur ini merupakan penyesuaian dari sistem zonasi sebelumnya. Kini, penerimaan didasarkan pada domisili atau tempat tinggal murid, dengan implementasi yang dapat berbeda-beda sesuai dengan wilayah masing-masing. 2. Jalur prestasi. Penerimaan melalui jalur ini mempertimbangkan prestasi akademik dan non-akademik calon murid. Prestasi non-akademik mencakup bidang olahraga, seni, dan kini ditambah dengan kepemimpinan. Misalnya, siswa yang aktif sebagai pengurus OSIS atau organisasi lainnya dapat dipertimbangkan melalui jalur ini. 3. Jalur afirmasi. Jalur afirmasi ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada siswa dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas. Pemerintah menambah persentase penerimaan melalui jalur ini untuk memastikan akses pendidikan yang lebih inklusif. 4. Jalur mutasi. Jalur ini diperuntukkan bagi calon murid yang pindah domisili karena mengikuti perpindahan tugas orang tua. Selain itu, anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar juga dapat memanfaatkan jalur ini. Dengan adanya 4 jalur ini, diharapkan proses penerimaan murid baru menjadi lebih adil dan inklusif, serta mampu mengakomodasi berbagai latar belakang dan kebutuhan calon siswa. Mulai tahun 2025, pemerintah Indonesia mengganti sistem penerimaan peserta didik baru, PPDB, dengan sistem penerimaan murid baru, SPMB. Perubahan ini tidak hanya pada nama, tetapi juga pada pembagian kuota untuk setiap jalur penerimaan. Berikut adalah perbandingan persentase kuota antara tahun sebelumnya, PPDB, dan tahun 2025, SPMB, untuk jenjang SMP dan SMA, jenjang SMP, jalur domisili. Sebelumnya, minimal 50%. Tahun 2025, minimal 40%. Jalur afirmasi, sebelumnya, minimal 15%. Tahun 2025, 20%. Jalur mutasi, sebelumnya, maksimal 5%. Tahun 2025, maksimal 5%, tidak berubah. Jalur prestasi, sebelumnya, sisa kuota setelah jalur lain. Tahun 2025, minimal 25%. Jenjang SMA, jalur domisili, sebelumnya, minimal 50%. Tahun 2025, minimal 30%. Jalur afirmasi, sebelumnya, minimal 15%. Tahun 2025, 30%. Jalur mutasi, sebelumnya, maksimal 5%. Tahun 2025, maksimal 5%, tidak berubah. Jalur prestasi, sebelumnya, sisa kuota setelah jalur lain. Tahun 2025, minimal 30%. Untuk jenjang SD dan SMK tidak perubahan persentase. Perubahan ini menunjukkan penurunan persentase untuk jalur domisili dan peningkatan untuk jalur afirmasi dan prestasi. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi siswa berprestasi dan mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Terima kasih.